memang harus coba dipahami pola pemberhentian presiden dan atau wakil presiden jalurnya tidak bisa melalui presiden langsung ya. Apalagi kalau topik kita bicara soal wakil presiden juga tidak bisa. Saya ingin coba bacakan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Purnawirawan TNI. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia ada dua ya usulnya melalui DPR dan berkaitan terkait dua hal. Satu, telah melakukan pelanggaran hukum berupa satu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Syarat mengenai wakil presiden ini terdapat di pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau dibaca di syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden itu ada syarat usia. Nah, di sini memang diperdebatkan kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam skandal paman ya, Utsman dan Gibran yang sudah tempo hari kita bicarakan panjang lebar soal problematika itu. Nah, bagi saya meskipun seseorang salah, tentu pedomannya harus tetap hukum ya. Jadi kalau mau mengusulkan wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya harus atas usul DPR. Jadi Purnawirawan tidak menyampaikan kepada presiden saja mestinya, tapi juga menyampaikan kepada DPR untuk DPR menindaklanjuti dalam bentuk usul DPR. Nah, usul DPR itu kalau kita cermati ya harus dihadiri oleh, untuk dapat paripurna ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dewan, dan dari yang hadir itu setuju untuk mengadakan impeachment atau menggugat wakil presiden sebanyak 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi kalau usul diajukan anggota dewan DPR, maka nanti akan diajukan dalam paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Nah, dari 2/3 itu mereka 2/3-nya menyetujui untuk pemberhentian wakil presiden ya. Silakan Purnawirawan TNI mengajukannya ke DPR dan DPR nanti mengusulkan. Apakah langsung otomatis diberhentikan? Tidak, akan ada persidangan terhadap wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ya tentu akan ada sidang berupa pembuktian apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, apa usul DPR soal itu? Ya kita lihat gitu ya, apakah usul DPR soal karena terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi setelah dari Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada paman di dalamnya, tidak serta-merta diberhentikan walaupun terbukti ya, satu melanggar hukum yang 5 hal tadi, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya. Tidak serta-merta karena setelah diputuskan MK terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan dibawa kembali kepada DPR. DPR akan membawa ke Mahkamah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratanlah yang menentukan ujung akhir pemberhentian itu. Iya gitu untuk
menyampaikan pendapat mereka, dan itu dilindungi undang-undang sebenarnya kan, menyampaikan pendapat gitu kan, itu dilindungi undang-undang gitu loh. Jadi kalau ada yang mau bilang pembenci lah apa, mau melaporkan lah, pakai dasar juga gitu, pakai kajian ilmiah